Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara YouTube ya, di workshop online. Nah, sebelumnya ya, jangan lupa ya, ingat ya, mesti like ya and subscribe supaya terus update ya informasi mengenai workshop online. Dan juga ya teman-teman ya yang nonton channel ini ya untuk kasih komen ya. Contoh ya, Lita Bandung, kemudian Yusuf, kemudian Yusuf Makassar misalnya. Jadi sebutin nama Anda dan dari mana aja kota Anda. Karena workshop online kita hari ini ya terbuka untuk umum ya. Jadi bisa disaksikan di kota manapun ya di Indonesia. Bahkan ada juga ya yang ada di luar negeri. Materinya luar biasa ya tentang diabetes beserta komplikasinya ya. Nah, teman-teman, kenapa kok saya sangat tertarik ya dan begitu menariknya tema ini? Karena data yang saya dapatkan dari WHO ya 2017 itu angka penderita diabetes itu luar biasa dan Indonesia menjadi negara ke-6 terbesar di dunia. Dan angkanya adalah sebanyak Indonesia sendiri 10 juta penderita diabetes. Dan data yang baru saya dapatkan, ternyata tahun ini Indonesia angka penderita diabetes itu sudah mencapai 20,4 juta penderita diabetes. Dan tentunya ini bukan satu prestasi yang menyenangkan ya buat kita dengarnya, tapi ini menjadi satu pertanda keprihatinan ya. Makanya kita akan kupas habis di sini supaya angka ini bisa diturunkan. Saya perkenalkan dulu, saya Yuyun ya yang akan memandu acara ini beberapa waktu ke depan ya. Dan nanti akan saya undang narasumber yang hari ini yang saya lihat ya di laptop saya sudah ready ya. Saya langsung undang yaitu Dr. Sugeng Suparno, spesialis penyakit bedah ya. Dan beliau adalah salah satu dokter senior di sini dan banyak sekali menghandle pasien-pasien diabetes. Makanya saya kepengen dengar sharing dan penjelasannya. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Dr. Sugeng. Iya, tetap sehat ya meskipun tantangannya tidak work at home ya, harus tetap bertugas ya. Masih tetap di rumah sakit. Oke ya, oke Dokter Sugeng, mohon maaf banget hari ini kan temanya begitu menarik banget ya tentang diabetes, apalagi tadi saya sebutkan angkanya. Iya, lumayan 20,4 ya. 4 juta ya. Ya, benar ya dok ya, yang tadi saya sampaikan ya. Betul ya. Nah dok, boleh dijelaskan nggak sebenarnya penyakit diabetes itu seperti apa dok? Penyakit diabetes itu suatu sindrom metabolik. Itu mengenai kelainan dari produksi atau sekresi dari insulin maupun dari kerja insulin. Bisa salah satu, bisa kedua-duanya. Dan diabetes ini dibagi dalam 4 tipe. Diabetes tipe 1 itu terjadi pada anak-anak karena autoimun ya. Sel beta pankreasnya rusak. Itu angkanya kecil sekali. Terus yang kedua, yang paling banyak itu yaitu DM tipe 2 yang dijawabkan pada orang menginjak usia dewasa. Terus yang ketiga, diabetes pada ibu hamil, yang lain diabetes pada lainnya. Contohnya pada penyakit fibrotik dari pankreas dan lain sebagainya. Oke. Tadi Dokter Sugeng sebutkan diabetes tipe 2 banyak sekali penderitanya di tipe itu. Paling banyak Kira-kira kenapa ya dok ya? Kok bisa banyak begitu angkanya ya dok ya? Pertama ya, itu kan sindrom metabolik ya. Ya. Yang pada masyarakat sekarang ini perubahan dari gaya hidup. Contohnya ya, perubahan pola makan. Yang pada awalnya kita kan seringkali pagi makan sedikit, siang lebih banyak, malam dipolkan. Nah, kebanyakan malam kan istilahnya kondisi tubuh kan istirahat. Iya dok. Diberi gula terlalu, makan terlalu tinggi sehingga kerja insulin dan pankreas itu terlalu berat sekali. Lama-lama juga kalau kita kerja terlalu berat, lama-lama juga kalah juga kan seperti itu. Dari ahli diabetes juga saya dapatkan ya, yang bagus makan pagi itu yang banyak karena kita butuh tenaga untuk bekerja. Siang agak dikurangin, malam paling sedikit.
Kemudian dari ahli nutrisionis juga saya dapatkan ya, bahwa orang setelah makan 2 jam itu jangan istirahat dulu. Ya aktivitas apalah, muter-muter jalan-jalan atau ngerupin dan lain sebagainya, atau mengerjakan pekerjaan tugas yang belum selesai. Setelah 2 jam baru boleh beristirahat. Berarti penambahan angka penderita diabetes itu karena tipe 2 dan karena Iya. tadi itu adalah pola hidup ya. Jadi Iya, salah satunya. bisa saya mulai untuk khawatirkan anak-anak zaman sekarang ya. Karena iya. sebenarnya diabetes itu kalau tadi lihat tentang pola makan, berarti faktor keturunan itu kecil banget ya, Dok ya? Faktor keturunan ada pengaruh. Ada Tapi pengaruh. kalau pola hidup kita dan lain sebagainya itu tidak mendukung, itu tidak terjadi. Ya. Jadi faktor lingkungan itu pengaruhnya besar sekali. Oke. Sedangkan pasien saya banyak yang saya dapatin dia orang tuanya nggak ada diabetes, tapi dia sendiri kena diabetes. Iya. Anak-anak ada juga, Dok, yang menderita diabetes? Ada, yaitu diabetes tipe 1. Tipe 1 ya. Tapi sekarang usianya lebih mudah lagi ya, masih dewasa muda begitu sudah kena diabetes tipe 2. Yang angkanya sudah mulai banyak ya. Itu juga karena autoimmune disease. Nah, Terus penyebab berikutnya itu faktor stres. Kenapa? Karena faktor stres itu merangsang hormon-hormon antagonis, antinya dari insulin, sehingga insulin juga bekerja lebih lagi. Terus yang faktor ketiga itu karena kita tidak bergerak. Karena apa? Kalau kita bergerak dan lain-lainnya ya, otot itu dilatih untuk menggunakan gula. Jadi dia menggunakan sistem enzim juga untuk menggunakan gula yang ada. Oke, dokter juga. Ya. Ya. Nah, setelah dapat penjelasan seperti itu, kira-kira ada gejala awal nggak, Dok? Ada tanda-tandanya nggak ya? Orang yang kena diabetes itu seperti apa? Ya, seperti ini ya. Kita seringkali kalau sekolah kan tujuannya salah satunya supaya bisa reuni kan. Iya. Nah, ada waktu reuni seringkali kita ketemu ya. Pada waktu sekolah dulu teman kita itu gagah sekali, cantik sekali dan lain sebagainya. Tapi begitu waktu ketemu reuni, loh kok loyo, lemes, terus mukanya itu lebih tua dari biasanya. Nah, seperti itu. Itu curigai salah satunya yang umum aja. Terus pada diabetes itu dia tuh makannya banyak, tapi tidak gemuk-gemuk. Oh, loh, bukannya malah seneng itu, Dok ya? Banyak orang seneng tuh makan banyak gak gemuk tuh. Saya juga kepingin seperti itu. Tapi ternyata banyak tapi tambah kurus. Artinya terus warning kemudian, ya, justru warning ya. Iya. Kalau sudah penurunan berat badan, hati-hati. Salah satu penyebabnya itu diabetes. Kemudian haus, banyak minum, terus sering kencing. Yang cukup menantang sekali itu disfungsi ereksi. Ini mesti didengar baik-baik nih. Dan sebagainya. Nah, ada gangguan disfungsi ereksi seperti itu. Jadi kalau ibaratnya tadi itu menurun frekuensinya, jangan curiga dulu ya, ada pihak ketiga ya. Jangan-jangan tanda-tanda tadi ini istrinya sudah terlanjur marah-marah, ternyata tanda-tanda diabetes malah dimarahi, tambah stres lagi nanti ya suaminya. Stres tambah lagi. Aduh, nah ini saya ingatkan dulu nih ya sama yang hari ini lagi nonton YouTube, lagi live workshop ya. Kita harus positive thinking ya, supaya pada saat ada, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau ada gejala seperti itu ya, mesti harus waspada ya. Oke. Nah Dok, kalau tanda-tandanya tadi sudah ada. Nah untuk memastikan ini ya, karena tadi itu aku sudah kesenengan makan banyak, tapi tetap langsing. Udah kesenengan ini ya, langsing. Dan akhirnya lama-lama nggak diapa-apain. Nah untuk memastikan dia itu diabetes atau tidak, itu langkah apa yang harus kita lakukan? Ini ada info dari pasien saya sendiri ya, cukup menantang ini ya. Orang diabetes itu lucu, tidak diberi makan lemes, diberi makan banyak lemes. Untuk pemeriksaan labnya yang dasar dulu yang murah ya, kita periksa gula darah puasa, yaitu 8 jam setelah makan terakhir, didapatkan gula darahnya lebih atau sama dengan 126. Lebih dari 126 curiga diabetes.
Terus kemudian gula darah dengan setelah makan, baik makan besar maupun 3 sendok gula pasir campur air 1 gelas kita minum ya. 2 jam kemudian diperiksa gula darahnya. Kalau dia lebih atau sama dengan 200, berarti diabetes. Waspada. Terus ada pemeriksaan yang lebih mahal lagi. Oke. Yang ratusan ribu ya, yaitu HbA1c. Kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5, itu curiga diabetes juga. Seperti itu. Oke, setahu saya yang pemeriksaan terakhir itu untuk ngecek indikasi gula darah yang 3 bulan terakhir ya dok ya, sehingga bisa ketahuan pola ya, sehingga ketahuan pola makannya seperti apa. Biasanya kalau pasien datang ke dokter tuh pintar sekali dia. Berapa hari sebelumnya dia udah porsir, olahraga teratur, porsir terus makan yang teratur dan lain-lainnya. Datang ke dokter, gula darahnya normal semuanya. Nah, yang terakhir yang tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongin ya. Oke. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan betul-turut, nah itu baru normal. Nah dok, untuk orang yang sudah kena diabetes tadi ya, sudah dipastikan tadi ada pemeriksaan kena diabetes ya. Kira-kira langkah apa yang dokter lakukan yang sudah kena diabetes gitu ya? Harus ngapain nih? Supaya ibaratnya ada progres untuk dia bisa sembuh dan lain-lain. Pertama yang kalau udah kena diabetes, kita harus mencegah supaya orang itu jangan terkena komplikasi. Oke. Dari rekan dari Perkeni ya, ahli diabetes endokrin, mereka menyebutkan bahwa setelah 5 tahun orang terkena diabetes, 68% mengalami gangguan jantung. Jadi komplikasi jantung yang timbul. Dengan asumsi seperti itu, jantung sudah kena, berarti yang lainnya juga bisa. Contohnya komplikasi yang dapat pertama di kepala, stroke. Bisa juga pikun, Alzheimer, Parkinson dan lain-lainnya. Kemudian turun sedikit ke mata, bisa mengalami kebutaan, apa kerennya retinopati diabetes, terus kelainan gigi juga, turun ke bawah lagi serangan jantung. Terus yang ke bawah lagi gagal ginjal, terus yang ke bawah lagi yaitu disfungsi ereksi. Terus kemudian lagi gangguan dari ekstremitas atau anggota gerak. Biasanya dirasakan apa? Rasanya tangannya itu dingin karena dia ada gangguan aliran darah. Terus gangguan dari saraf-saraf tepinya. Rasanya tangan, kaki itu rasanya kok kebas. Rasanya pati rasa begitu. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu, biasanya dia jalan tanpa alas kaki atau sepatunya terlalu sempit, mengalami luka ya. Ya, akhirnya komplikasi berikutnya akan timbul lagi berikutnya. Luka sampai gangren pun, bahkan amputasi sering terjadi. Artinya dok, sebenarnya bukan hanya diabetes sendiri itu yang mengerikan, tapi justru penyakit keturunannya tadi itu ya dok ya, karena hampir semua organ itu malah diserang ya dok ya. Ya, jadi dan diabetes sendiri ada komplikasi yang akut, itu komplikasi yang kronis ya. Komplikasi yang akut itu gula darahnya terlalu tinggi sekali, atau terlalu rendah sekali. Itu cepat sekali kejadiannya seperti itu. Oke. Nah, begitu melihat ternyata cukup mengeri, bukan cukup mengerikan ya, sangat mengerikan ya menurut saya ya dok ya. Nah, pengalaman dokter sendiri pada saat menghandle pasiennya seperti apa dok? Nah, kalau saya menghandle pasien dulu ya, saya tetap menggunakan ya secara medikal, saya gunakan salep. Salah satu contohnya Fludarem, Epo, terus antibiotik untuk anaerobnya, kuman anaerobnya, saya gunakan metronidazole. Terus kemudian pembedahan ya, dengan mengeluarkan nanah jaringan mati itu, setelah itu kita isi itu. Nah, banyak yang menantang seperti di situ. Karena apa? Diabetes sendiri kan menyebabkan gangguan aliran darah. Nah, itu yang cukup menantang di situ. Meskipun sudah perawatan seperti itu, terjadi gangguan aliran darah, tidak menutup kemungkinan amputasi hasil akhirnya. Nah, setelah saya memperhatikan juga nutrisinya dan vaskularisasi atau aliran darah tersebut, sekarang sudah mulai banyak kemajuan ya. Contohnya nanti akan saya presentasikan yang mau saya amputasi tidak jadi, terus kemudian tendon atau uratnya kelihatan, itu bisa menutup lagi.
Salah satu contohnya, boleh saya tampilkan slide-nya? Oke, boleh dok. Ya, Silakan dok. ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu ya. Ini cukup menarik ya. Usia juga cukup senior, 64 tahun. Dia penderita diabetes, stroke pada kaki yang kiri, ekstremitas yang kiri, kemudian gangren juga pada tungkai yang kiri. Terus dia mengalami gangguan dari gerak mata, tik. Jadi matanya berkedip terus pada sisi yang kiri lagi. Nah, ini datang ke saya, kita lihat slide-nya. Tanggal 2 Mei ya, itu mestinya kalau kaki yang stroke, dia kan mengecil, dia besar ya malah. Jadi bengkak. Mulai dari atasnya lutut sampai pergelangan kata kaki, itu bengkak semuanya. Dan di dalam itu isinya nanah dan otot-otot yang rusak. Biasanya saya belah ya, tapi kalau ini saya buat lubang sedikit untuk mengeluarkan nanah dan jaringan matinya tersebut sekitar 1 liter. Nah, setelah saya lakukan operasi, ya begitu ya, kempes ya, seperti itu. Nah, kejadian cukup menantang. 3 hari kemudian terjadi gangguan aliran darah. Nah, sudah mulai busuk. Bawahnya itu tulang itu persis. Otot-ototnya juga busuk semuanya, mengecil semuanya. Nah, ini saya tawarkan ke keluarganya. Secara medis, saya sudah menggunakan semuanya. Oh, betul-betul sudah saya gunakan semuanya. Tapi, saya gunakan nutrisi yang lebih lanjut dan keluarga setuju. Akhirnya, ini cara kerjanya, aliran darah sebelum saya beri nutrisi polisakarida itu, namanya Veneta. Dan aliran darah saya lancarkan dengan Alphaspin. Itu sebelumnya dia gantet seperti ini. Jadi sel darah merahnya itu lengket-lengket semuanya. Setelah itu setelah penggunaan itu dia jadi lancar. Nah, akhirnya perkembangannya 6 hari kemudian, nah tampak kan jadi agak merah-merah gitu sampingnya. Lagi ya, terus perkembangan lihat 10 hari kemudian, 20 hari kemudian, terus ya 20 hari lebih, terus slide ya, terus ya, kita lihat perkembangannya ya. Nah, ini tepat 2 bulan 2 bulan sudah nutup dan kondisi terakhir seperti ini. Dan 2 tahun yang lalu saya ketemu dengan pasiennya. Nah, ini ketemu dengan saya, lihat kakinya yang sebelah kiri itu tampak berisi lagi kan. Iya. Dan dahsyatnya pasien ini, dia bisa jalan lagi. Jadi stroke-nya hilang. Kemudian gejala tik ya, matanya berkedip itu hilang juga. Yang buat saya amazing di sini. Dokter Sugeng, Ya. setahu saya nih ya, kebetulan saya juga punya keluarga adalah diabetes ya, dan rata-rata kalau sudah kena luka seperti itu sulit untuk keringnya. Nah, Ya. kok bisa sampai membaik seperti ini? Kira-kira handle pasiennya seperti apa ya dok? Ya itu tadi, pengobatan secara medis, Ya. salep mepododerm, metro, terus kadang saya gunakan kultur juga untuk melihat kumannya, pemberian antibiotik yang sesuai dengan kulturnya itu, regulasi gula darahnya, saya gunakan insulin, ya dari rekan sejawat dari penyakit dalam. Kemudian untuk nutrisinya, saya berani menyetop karbohidrat. Jadi karbohidrat cukup pagi aja, siang dan malam tidak boleh. Jadi saya gunakan Alpha Meta itu. Oke. Nah, Tapi pasiennya boleh makan yang lainnya loh ya. Sayur boleh, daging ayam boleh, telur boleh, tahu tempe boleh. nah yang rata-rata kan sebelumnya yang namanya pasien kalau sudah kena diabetes itu kan nggak boleh makan karbo kan ya dok ya, karena kan Ya. bisa memicu Ya. gula darahnya naik lagi ya. Jadi Ya. pemberian nutrisi yang baik tadi ya dok ya. Iya, jadi Ya. nutrisi harus diperhatikan juga. Ada beda ya dok ya, ada beda Waduh, saat menghandle pasien yang dikasih nutrisi. sebelum seperti ini biasanya hasil akhirnya ya amputasi. Kemudian kalaupun dia sembuh, lukanya butuh bertahun-tahun. Sedangkan kalau ini kan saya lihat terhandingan 2 atau 3 bulan lah sudah menutup, sehingga Iya. ongkos atau biaya untuk berobatnya juga murah juga, kita tekan juga di situ. Oke, ya karena buat saya ini amazing dok.
Iya, bisa membaik seperti ini. Nah, kalau saya lihat fotonya ini kan Dokter Sugeng ketemu tahun 2018 ya. iya. Nah, berarti sekarang setahun kemudian ya, setahun lebih, hampir 2 tahun ya. Iya. Nah, saya jadi penasaran nih, kepengen tahu kondisi terakhir yang namanya Bapak Tejo ini seperti apa. Oh, Nah, ya, kira-kira boleh. bisa sharing enggak, Dok, keluarganya, Dok? Istrinya bisa, Bu Oh, Insiah. istrinya bisa. Ya, Oke. Untuk bisa sharing gimana caranya? Bisa saya kirim nomor teleponnya ya. bisa boleh di-call. telepon ya? Bisa telepon. Oh iya, bisa, Ya, bisa. karena saya yakin begini, Dok. Yang namanya Ya. diabetes itu kan banyak orang berpendapat begitu ya, mempunyai mindset obatnya itu nggak bisa stop ya, karena kan itu jangka panjang. Udah Ya. gitu untuk sembuhnya itu kan harapannya kecil banget. Tapi lihat pasien seperti ini, buat saya juga jadi lebih penasaran lagi, kepengen dengar sharingnya langsung supaya teman-teman yang nyaksikan workshop ini bisa langsung bisa tahu ya. Oke, Ya, bisa betul, tahu nomor HP-nya ya? Sudah Oke. ya nomornya. Di-call aja, Saya nggak telepon. apa-apa. Saya telepon coba. Ibu Insia ya? Iya, Ibu Bu Insia. Insia. Di Blora ya, Dok ya? Oh iya, dari Blora dia. Oke, saya coba telepon. Iya, ini istrinya Bapak Tejo ya. Oke, ya. Istri ini seorang istri yang concern terhadap kesehatan suaminya ya. Jadi dia berupaya apapun yang terbaik ya. Jadi waktu saya penguatan medis sudah mentok, dia minta tambahan lagi yang lebih lanjut ya. Supaya jangan sampai kakinya itu diamputasi. Dokter Sugeng, mohon maaf nih sambil saya nunggu nih nyambung dengan Ibu Insia. Dokter bisa sharing lagi nggak? Barangkali ada handle pasien lagi dengan kondisi. Oh ya, ini saya terakhir ini saya menghandle kakak ipar saya. Dia juga kena diabetes juga ya, dan ada komplikasinya. Jadi sudah mulai kakinya bengkak, gagal jantung juga, terus ginjalnya sudah mulai juga terasa. Dan 10 hari terakhir dia kontrol ke saya dengan kakinya yang seperti tadi gangren nanti. Sekarang saya beri Vitomax juga untuk vitaminnya dan lain sebagainya, sehingga dalam waktu berapa hari ini ya terasa badannya sehat, seger. Kemudian lukanya setelah pakai triple itu ya, itu kalpametalvaspin, cepat sembuhnya. Sekarang sudah fase penyembuhan. Maaf Dokter Sugeng, kayaknya kita sudah tersambung dengan Ibu Insia. Oh iya, boleh sambung aja nggak apa-apa. Ya. Oke, selamat siang Ibu Insia. Selamat siang Bu Yun. Iya, ini saya dengar penjelasan dari Dokter Sugeng ini membuat saya penasaran ini ya, dengan Pak Tejo ya. Nah, boleh tahu nggak awal sebelum ke Dokter Sugeng, kondisinya Pak Tejo ini seperti apa? Sakit apa ini, Bu? Boleh dijelaskan, Bu? Iya, terima kasih. Waktu itu Bapak sebelum ketemu Dokter Sugeng itu sakitnya, Bapak itu sakit mata, glukoma, dan ada penyempitan peredaran darah yang menuju ke otak. Akhirnya Bapak mengalami stroke ringan, mata berkedip-kedip sebelah kiri, dan dikatakan oleh dokter bahwa harus mengkonsumsi obat syaraf, obat darah tinggi seumur hidup. Pada tahun 2016 itu Bapak mengalami infeksi kaki muka, mukanya sudah lumayan bengkak. Kemudian saya bawa ke rumah sakit Bayangkara, dilakukan tindakan itu pengambilan cairan karena kaki Bapak yang bengkak. Iya, pengambilan lamanya ya. Iya Bu. Terus waktu dibawa ke Dokter Sugeng, kondisinya itu seperti apa Bu? Parah sekali Bu Yun, itu mukanya sampai dalam. Iya. Terus rencana mau amputasi itu. Rencananya mau diamputasi ya Bu ya sama Dokter Sugeng ya? Amputasi, saya nangis itu waktu itu, terus saya bilang sama dokter, nggak ada yang lain dokter nggak sampai tidak amputasi. Iya. Pak, nggak usah konsumsi obat, minum. Nah ini seperti serek dan di pakai laser itu. Akhirnya saya setuju. Bapak mengkonsumsi rutin itu alfa meta dan
lukanya itu disenteri sama alfa-spin. Alfaspin. Oke. Iya. Akhirnya alhamdulillah bisa sembuh. Nah, lukanya bisa kembali, kakinya kembali halus seperti Iya. berlubang, terus sampai sekarang Bapak tidak mengkonsumsi obat yang besar, obat darah tinggi dan lain, alfa meta dan rutin itu di bagian kepala itu bisa alfa spin itu, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak berkedip-kedip. Iya. 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 Normal seperti itu. Oh, alhamdulillah. Iya. Terus saya lihat fotonya dari Dokter Sugeng tadi itu kan ketemu Bapak kan 2018. Nah, kondisinya hari ini gimana, Bu? Kondisinya sehat, alhamdulillah. Iya. Iya. Biasa nggak konsumsi obat, hanya itu alfa meta rutin sama alfa spin, setiap tidur itu disenteri gitu kepalanya. Oke. Jadi udah nggak minum obat dokter, tapi sekarang ini rutin minum alfa meta. Iya. Ya, jadi udah hampir 2 tahun ya Bu ya minum rutin alfa meta ya. 4 tahun. Iya, Rutin ya. Oke. Iya. Ibu Insia, terima kasih banyak sharingnya ya. Iya. Sama-sama. Iya, sehat terus ya Bu ya, bersama keluarga ya Bu ya. Ya, itu Terima kasih. Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Salam kembali. Wah, luar biasa, amazing. Ya. Saya jadi ikut seneng ya dan mendapatkan harapan ya untuk teman atau keluarga yang kena diabetes. Oke. Nah, boleh saya tampilkan slide yang kedua, kasus Boleh. ini yang cukup menantang ya. Biasanya kalau seperti ini ya siap-siap ya, yang kuatkan iman ya untuk melihat yang mengerikan ini. Nah, apa itu Dok? Ya, luka kaki yang mengerikan. Yang biasa Lebih kalau mengerikan segini dari saya tadi. putus saja. Iya, lebih mengerikan lagi. Balik badan. Oke, Ini monggo. usianya juga sama, cukup senior juga ya. Seorang wanita ya, 67 tahun, usia mirip-mirip ya. Kemudian dia awalnya seperti ini ya, 18 September. 2 hari kemudian saya langsung operasi buka. Nah ini hancur semuanya, habis ini. Jadi kelihatan dari urat-uratnya itu kelihatan sekali. Nah setelah saya rawat dengan alfa meta alfa spin, terus nah mulai membaik. Saya kultur juga kumannya, terjadi perbaikan. Bahkan kumannya itu sensitif sekali terhadap tetrasiklin, super tetra. Nah, sehingga terjadi perbaikan, lihat aja tanggalnya ya, 2 bulan lebih ya. Terus slide, ya kondisi terakhir ini setelah saya suruh kontrol di rumah aja sama perawat yang merawat di rumah ya. Dengan ini akhirnya terjadi perbaikan, jadi urat-uratnya tidak dinutup lagi dan pasiennya bisa jalan. Dan dahsyatnya, selama saya rawat ini, pasiennya juga mengalami stroke juga. Sehingga dari dokter anestesinya, waktu itu ngamar di ICU, saya gunakan alfaspin untuk kepalanya, akhirnya stroke-nya pulih. Seperti itu. Ya, saya menghela nafas ini Dok. Dan lihat saya. Makanya saya juga pasti bisa ngerasain teman-teman yang lagi lihat workshop hari ini ya. Iya, Begitu kakinya melihat mengerikan. dampaknya diabetes seperti ini dan komplikasinya seperti apa ya. Benar-benar deh ya, saya sarankan bagaimana hidup sehat tadi ya, untuk bisa mengatur pola makan ya. Untuk Iya. mengatur asupan nutrisi dalam tubuh kita. Dan seneng banget saya dengar sharingnya Dokter Sugeng tadi, juga dengar sharingnya Ibu Insia. Artinya ada harapan buat pasien diabetes ya, bersama dengan komplikasinya, untuk bisa mempercepat ya proses penyembuhannya ya. Karena tadi Dokter Sugeng menyebutkan ada dibantu dengan nutrisi alfa meta, kemudian Vitomax dan alpha spin ya Dok ya. Oke, teman-teman semuanya ya, yang masih stay ya di workshop online hari ini ya. Saya bersyukur banget hari ini ya bisa mendengarkan sharing dari Dokter Sugeng dan juga tadi sharingnya dari Bu Insia ya, beliau dari Blora ya. Dan saya tadi bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa
hari ini yang kita makan gak hanya sekedar nasi, tapi sel kita adalah butuh yang namanya alpha PSP karena bisa membantu 4 fungsi sel ya, yaitu detox, kemudian peremajaan, perlindungan ya, dan tadi adalah perbaikan. Nah, selain daripada itu ya, alpha meta itu ternyata juga mengandung nutrisi ya, asam amino, mineral dan vitamin sehingga bisa membantu tadi mempercepat proses penyembuhan dan memperbaiki organ-organ salah satunya pankreas sehingga gula darahnya itu menjadi cepat stabil ya, dan Vitomax sendiri mengandung fitonutrien mempercepat proses perbaikan, dan tentunya terakhir adalah dengan alpha spin karena air yang kita minum nggak cuma hanya sekedar air biasa, tapi sudah dibuktikan ya dari penelitian dari Masaru Emoto, yaitu air yang structure ya, yang strukturnya bagus ya. Karena dengan dialirkan alpha spin itu ternyata airnya banyak tambahan oksigennya yang dibutuhkan oleh sel ya. Oke, many thank you for your sharing ya, Dr. Sugeng ya, dan Ibu Insia ya. Tadi mohon maaf Ibu Insia tidak bisa ditampilkan lewat video ya karena ada challenge di jaringan wifi ya. Dan teman-teman semuanya yang masih stay ya untuk ngikutin channel kita, tetap ya like, subscribe, dan jangan lupa masih ada waktu untuk komen dan bagi ya, karena saya yakin banget ya dengan stay at home hari ini ya, kita isi sesuatu yang bermanfaat ya dengan ikutin acara workshop online seperti ini, jadi pengetahuan akan kesehatan menjadi bertambah dan bisa menurunkan angka penderita diabetes ya, supaya betul-betul turun banyak ya Dokter Sugeng ya. Iya, belum banyak sekali. Betul. Dan stay at home, stay positif, stay happy, stay safe. Sampai ketemu di workshop online berikutnya. Salam.